Baik, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wawan dari kelas WP Online. Di video ini saya akan mendemokan mengenai website undangan online yang saya buat menggunakan WordPress ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini teman-teman untuk tampilannya. Nah, ini saya baru punya dua tema, tema 1 dan tema 2. Ini kalau mau lihat previewnya bisa klik lihat seperti ini, tombol lihat ya, nanti akan eh, disuguhkan tampilan temanya seperti ini. Nah, ini temanya masih sederhana sekali ya, masih banyak yang harus diperbaiki. Saya jadi tidak terlalu fokus ke tampilan dulu, yang penting sistemnya jalan dulu aja gitu. Oke, nah ini kalau kita mau menggunakan tema ini untuk undangan kita, ini tinggal diklik buat aja gitu ya. Oke, kemudian ini kalau kita klik tombol plus ini nanti akan muncul pop up seperti ini. Jadi mulai dengan memilih tema. Jadi konsepnya kalau kita mau bikin undangan, kita pilih temanya dulu. Setelah pilih tema, baru kita isi data-data undangannya. Kemudian kita check out gitu. Nah, ini juga sudah saya integrasikan dengan WooCommerce teman-teman. Oke, nah sekarang kita mulai ya. Ini saya login sebagai user biasa, dan sedangkan di sebelah sini saya login sebagai admin ya. Oke, sekarang kita contohkan, misalkan saya mau bikin satu buah undangan ya. Oh ya, jadi konsep dari website undangan ini teman-teman, ini bisa jadi satu akun bisa bikin banyak undangan. Jadi setiap bikin satu undangan check out gitu ya, kemudian bayar, kemudian kita publish gitu sebagai admin gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman gunakan untuk jualan undangan online ke orang yang punya jasa WO gitu. Jadi orang yang punya jasa WO kan biasanya kliennya banyak tuh. Nah, teman-teman bisa jual ke mereka gitu. Jadi satu akun itu bisa bikin banyak undangan gitu. Oke. Nah, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, saya akan langsung demoin aja ya, teman-teman. Oke, kita klik menu plus ini. Kemudian kita pilih dengan menggunakan tema satu ini ya, teman-teman. Kita klik buat. Kemudian kita tunggu dulu prosesnya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan data-data undangannya. Oke, jadi kita bikin dulu ya data undangannya. Misalkan saya mau bikin undangan Raka dan uh, Rini gitu ya ceritanya. Ini contoh aja teman-teman. Oke, nah ini juga Raka. Nah, kemudian yang di bawah ini, nah ini belum saya hidden. Ini adalah harga dari jasa undangannya gitu. Jadi setiap kali bikin undangan, jadi satu undangannya 50.000 harganya. Nah, ini harusnya saya hidden, cuman memang tadi ya saya jelaskan di awal, ini belum selesai websitenya, jadi masih versi beta lah gitu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal upload foto ya, foto mempelai pria. Nah, ini sudah saya letakkan di sini. Kemudian kita masukkan juga di sini si mempelai pria ini putra keberapa gitu ya. Misalkan dia putra ketiga gitu ya. Tinggal kita tulis aja ketiga seperti ini. Kemudian nama orang tuanya misalkan Bapak Raka dan Ibu Raka gitu misalnya. Kemudian sekarang kita memasuki ke data mempelai wanita, teman-teman. Misalkan di sini nama mempelai wanitanya Rini atau Rini Septiani misalkan ya, nama lengkapnya. Septiani gitu. Septiani gitu aja lah. Oke, kemudian fotonya, ini saya upload dulu fotonya, teman-teman. Nah, ini dia fotonya pengantin wanita ya. Oke. Nah, selanjutnya ini dia putri keberapa? Misalkan dia putri pertama gitu ya, bisa tuh. Kemudian nama kedua orang tuanya misalkan Bapak Rini dan Ibu Rini. Ini contoh aja ya, teman-teman. Kemudian kita tekan next. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisikan data akad dan resepsi. Oke, nah untuk link Google Map ini saya cari dulu ya, teman-teman. Kita buka dulu Google Map. Oke, Google Maps. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka dulu Google Map-nya. Nah, misalkan saya mau dia ada di sini ya, di sini deh ceritanya. Ya, ini saya contoh aja teman-teman. Dia nggak mungkin juga ya nikah di sini gitu. Ini hanya contoh aja. Kita ambil dulu link dari Google Map ini. Kita klik bagikan. Kemudian kita klik salin link ya. Kemudian, nah kita paste di sini.
Oke, jadi akadnya di sini, lokasi Google Map-nya, kemudian resepsinya juga di sini ceritanya. Ini akad dan resepsi juga sama gitu, di tempat yang sama ya. Kemudian kita masukkan tanggalnya, misalkan tanggal 23 April 2023 untuk tanggal akadnya. Kemudian waktu akadnya misalkan di jam 8.00 WIB gitu ya. Kemudian resepsinya juga sama nih ceritanya. Tanggal resepsinya di sini tanggal 23 April juga. Nah, waktunya jadi setelah selesai akad langsung resepsi nih ceritanya ya. Oke, di jam 10 lah kira-kira. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke alamatnya ya. Nah, untuk alamatnya supaya sesuai dengan titik Google Map-nya tadi, kita ambil aja alamat yang ini ya. Oke, ini mungkin sini ada nggak ya alamatnya? Nah, ini dia alamatnya ya. Oke, kita copy aja, kita salin ya. Kemudian kita langsung paste di sini. Juga sama kita paste di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, setelah selesai nih untuk pengisian data-datanya, kita tinggal tekan tombol simpan. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini berhasil ya teman-teman, kita bikin undangannya. Nah, nanti akan langsung dibawa ke halaman chart. Nah, ini sebelumnya saya sudah pesan yang ini ya, putra dan putri. Nah, ini saya hapus dulu teman-teman. Oke, nah tapi ini nanti bisa kita setting jadi supaya yang tercheck out atau masuk ke chart itu hanya satu gitu ya, kita batasi satu aja kuantitinya. Nah, ini kan masih bisa ditambah-tambah nih, tuh masih bisa ditambah-tambah ya. Oke, nah ini nanti kita hilangkan. Nah, ini lagi-lagi kan belum selesai ya teman-teman, ini masih demo. Oke, nah sekarang di sini muncul judulnya ya teman-teman, seperti ini, Raka dan Rini, untuk harganya Rp50.000. Oke, sekarang kita langsung ke checkout. Nah, ini juga nanti bisa kita custom teman-teman. Jadi first name sama last name ini bisa kita hilangkan, company name dan lain sebagainya itu bisa kita hilangkan. Oke, misalkan di sini saya mau isi dulu ya. Ini terpaksa saya isi dulu karena belum saya custom. Oke, ini kan optional, itu bisa kita kosongkan. Misalkan di sini tadi itu ambil ini aja ya. Kemudian tahun city-nya coba misalkan Jakarta, Tangerang ya, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, provinsinya Banten ya, Banten. Kemudian misalkan, nah seperti ini, kita isi asal dulu aja. Oke, sekarang kita isi ininya ya, 0838 64269. Nah, ceritanya kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita langsung check out nih ceritanya, place order. Oke, ini no thanks saja. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, ini sedang login ya. Nah, nanti kita diminta untuk transfer. Nah, ini kan, nah untuk payment gateway-nya itu memang belum saya integrasikan, jadi kita transfer manual gitu ceritanya ke sini ya. Oke, seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, ini juga nanti bisa kita custom. Oke. Nah, setelah itu, nah ini nanti bisa kita kasih tombol di sini ya untuk back to home, atau di sini kita bisa kasih tombol mobilenya gitu ya, menu mobilenya. Oke, nah setelah setelah selesai kita melakukan checkout, kita bisa kembali ke halaman depan. Oke, kita kembali ke home, kemudian kita tekan ini account ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian oh ya, di sini saya belum hubungkan dengan menu transaksinya ya. Jadi menu transaksinya ini belum bisa kita klik, teman-teman. Oke, jadi kita akses dulu menu transaksinya. Klik my account. Nah, my account ini adalah halaman my account atau halaman member area dari WooCommerce. Tapi sudah saya custom sehingga jadi seperti ini. Nah, kalau ini sudah terhubung ya menu transaksinya. Oke, kita klik transaksi untuk melihat histori transaksi kita. Kita coba lihat dulu. Nah, ini muncul ya. Oke, ini nomor orderannya seperti ini ya, teman-teman. Oke, nah keterangannya di sini statusnya on hold ya. Kemudian di bawah juga ada keterangan-keterangan seperti ini. Oke, nah sekarang ini kalau kita
klik ke dashboard, kemudian kita buka undangan kita. Nah ini ya menu undangan, kita klik menu undangan. Oke, nah ini masih kosong, belum muncul undangan yang kita buat tadi. Kenapa? Karena memang masih ditahan oleh admin. Oke, kenapa ditahan? Karena kita belum melakukan pembayaran. Oke, sekarang ceritanya, ini kita singkat aja. Ceritanya sekarang kita sudah melakukan pembayaran nih teman-teman. Oke, nah sekarang kita posisikan diri kita sebagai admin ya. Oke, ketika kita mendapatkan pesanan dari klien untuk pembuatan undangan ini, nah nanti orderannya itu akan masuk ke email kita ya. Seperti selayaknya kita menggunakan WooCommerce sebagai online shop gitu. Oke. Nah, caranya kita bisa lihat di bagian menu ini ya, menu WooCommerce, kemudian klik orders ya. Kita proses dulu orderannya gitu, teman-teman. Oke, nah ini ya, orderannya sudah masuk. Nah, ini bisa teman-teman klik ya, bisa diklik teman-teman. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat detailnya ya. Nah, ini dia judulnya Raka dan Rini ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, ini ceritanya dia sudah bayar. Oke, berarti kita tinggal ubah statusnya. Statusnya misalkan jadi complete gitu ya. Jadi complete, kemudian kita klik update. Oke. Nah, sekarang ini sudah selesai diklik update, jadi sudah komplit gitu ya. Oke, sekarang kita coba kembali lagi ke halaman my account tadi ya. Oke, my account. Oke, karena ini memang belum saya hubungkan gitu menunya. Oke, kemudian kita klik lagi transaksi ya. Oke, nah nanti di sini statusnya akan jadi komplit ya. Tapi ini kalau kita klik account ini, kemudian kita buka lagi undangan kita. Oke, nah undangannya ini masih belum ada di sini teman-teman. Kenapa? Karena belum dipublish oleh admin. Nah, disinilah kita posisikan diri kita lagi sebagai admin. Jadi setelah orderan masuk dan dia sudah bayar, kita harus melakukan review terhadap undangan yang mau dibuat oleh user ini teman-teman. Oke, nah data-data undangan itu nanti akan masuk ke menu undangan di sini. Oke, kita klik undangan. Nah, ini dia ya, Raka dan Rini. Oke, nah ini statusnya masih pending. Oke, yang harus kita lakukan adalah kita klik edit, teman-teman. Siapa tahu ada data-data yang memang belum terisi gitu ya. Oke, nah ini kan sudah betul ya, data mempelai pria sudah terisi seperti ini. Kemudian data mempelai wanita sudah terisi. Nah, tapi di bagian sini ya, di bagian sini belum terisi. Nah, kita bisa konfirmasi lagi, kemungkinan ini ada kegagalan gitu ya. Oke. Misalkan kita isi di sini putri pertama gitu ya. Oke, sudah itu aja yang kita minta itu. Ya, selanjutnya ke bagian akad. Di bagian akad sudah terisi semua, kemudian resepsi juga sudah terisi semua. Nah, untuk bagian prewedding, kemudian kado dan donasi, ya itu nanti akan diisi oleh user sendiri gitu ya, teman-teman. Oke, nah sekarang setelah dipastikan data awalnya ini sudah terisi ya, teman-teman, seperti ini. Akad kemudian resepsi ini sudah terisi. Ini data pentingnya. Kemudian kita klik publish. Nah, setelah diklik publish nanti undangan kita akan muncul di sini, teman-teman. Oke, kita tunggu dulu proses update-nya. Nah, ini sudah selesai ya, teman-teman. Oke, nah ini bisa kita refresh, teman-teman. Nah, nanti akan muncul di sini untuk data undangan kita. Nah, kita bisa melakukan preview dengan cara mengklik tombol lihat ini, tombol view ya, teman-teman. Nanti kita akan dibawa ke undangan kita. Nah, ini dia undangannya ya, Raka dan Rini. Sudah otomatis seperti ini ya, teman-teman. Oke, nah ini juga untuk fotonya sudah masuk. Kemudian ini juga sudah masuk ya, putra ketiga, putra ketiga, putri pertama. Ini nama keluarganya. Nah, seperti ini ya. Kemudian scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada akad dan resepsi pernikahannya. Kemudian ini kalau kita klik open Google Maps nanti akan dibawa ke Google Map-nya ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau undangan ini dibuka menggunakan handphone, nanti tinggal klik open Google Map, nanti tamu undangannya bisa langsung buka map, kemudian bisa langsung dipakai gitu ya untuk perjalanan menuju ke
lokasi gitu ya. Kemudian scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada form doa dan ucapan ya. Ini nanti kita bahas di video selanjutnya deh. Ya. Form ini untuk memberikan doa dan ucapan ya, nanti akan muncul di bawahnya. Nah, ini kan belum ada ya, belum ada ucapan, jadilah yang pertama gitu ya. Oke. Kemudian di sini juga nanti akan ada akan ada ini ya, apa namanya? Form undangan, form kirim undangan. Oke, nah ini nanti akan kita bahas di video berikutnya aja. Kemudian ada QR code juga yang ini nanti bisa di-scan oleh penerima tamu undangan di tempat acara nanti ya. Nah, kemudian ketika di-scan nanti akan masuk ke sini, teman-teman. Ke reservasi gitu ya. Nah, dia datangnya berapa orang gitu ya. Misalkan dia datangnya 2 orang gitu, tinggal diklik aja 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian silahkan ditekan konfirmasi. Nah, itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya, karena di video ini kita belum membahas ke sana. Oke. Nah, selanjutnya selain bisa mengklik tombol view tadi, nah kita sebagai user bisa melakukan pengeditan. Nah, ini kalau kita klik edit, nanti kita akan dibawa ke halaman untuk mengedit undangannya, teman-teman. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Nah, ini gambarnya masih seperti ini. Kenapa? Karena kita belum mengganti covernya ya. Nah, ini untuk form cover itu kalau nggak salah belum saya integrasikan. Belum saya buat maksudnya ya. Ini yang baru saya buat itu kalau nggak salah data mempelai pria dan wanita. Ini nanti muncul seperti ini. Ya, ini kalau mau diedit silahkan diedit gitu ya. Kemudian ini untuk kado digital. Oke, ini untuk menerima kado. Ini kalau kita klik selanjutnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa memasukkan nama dan nomor rekening gitu ya. Oke, nah ini bisa lebih dari satu. Nah, bisa diklik add new seterusnya gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, teman-teman. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, di sini ada QR code-nya juga. Oke, nah seperti ini ya. Oke, kita tunggu dulu deh. Ini loadingnya. QR code-nya masih agak lambat. Bukan agak lambat, maksudnya mungkin koneksi internet saya masih kurang stabil gitu ya. Oke, kita tinggalkan dulu. Nah, kemudian di sini ada tombol bagikan undangan. Ya, ini kalau kita klik, nanti kita akan dibawa ke form untuk mengirimkan undangan. Ya, seperti ini. Nanti kita tinggal masukkan nama penerima, WA-nya, kemudian pesan pembukanya, kemudian diklik selanjutnya. Itu nanti kan kita bahas selanjutnya ya, di video selanjutnya. Oke, kita klik lagi QR code-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini kalau di scan nanti akan membuka link ini, teman-teman. Oke, nah kira-kira seperti itu ya. Oke, teman-teman, untuk saat ini demonya sampai di sini dulu aja. Oh iya, satu lagi ya. User juga bisa ganti tema di sini ya nantinya. Oke, ini belum selesai. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Jangan lupa cek deskripsi ya, teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.